Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Iya, puji Tuhan, sangat luar biasa ya. Hadirat Tuhan sangat berkuasa hari ini. Saya rasakan Bapak Ibu Saudara, saya percaya seberapa kita yang ada, tetapi saya merasakan bahwa luar biasa penuh tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik, sebelum saya sampaikan ingin saya perkenalkan diri. Mungkin ada seberapa orang yang sudah mengenal saya ya. Di flyer juga sudah ada Astaida Panjaitan. Ya, saya mewakili suami saya Gembala GBI Bekasi Regensi. Karena beliau lagi keadaan sakit, saya bisa berdiri di tempat Bapak Ibu sekarang hari ini. Ya, saya punya anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan yang kecil. Semua sudah bekerja, 1 sudah jadi gembala. Kemarin gembala di Tanjung Pinang. Bulan 2 pertengahan kalau tidak salah dia jadi gembala di Sulawesi. Saya sangat senang, tetapi saya terima kasih. Saya katakan saya senang tapi ada sedihnya. Karena saya akan jarang ketemu nanti dengan cucu saya. Karena jauh, saya cek tiket ke sana minimal 2,5 juta ke daerah dia. Kalau saya berdua dengan suami saya ongkos saja harus 10 juta. Tapi puji Tuhan hari-hari ini video call sudah ada. Jadi kita bisa setiap hari bisa bertemu muka lewat handphone. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua juga sudah PDP, yang ketiga bekerja, semua bekerja dan melayani di pelayanan Tuhan. Itu ya Bapak Ibu Saudara, perkenalan singkat, ada Ibu Gembala di sini. Terima kasih Bu Gembala, ada Pak Gembala juga, belum ya, yang mempercayakan saya berdiri memberikan firman bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya akan ikuti tetap tema yang diberikan dari rayon kita, bahwa bulan ini adalah bulan persembahan. Ya, di minggu terakhir diberi tema hari ini yaitu berbicara tentang persembahan yang terbaik. Ya, persembahan yang terbaik. Lalu subtemanya saya akan bahas nanti ketiga-tiganya. Persembahan yang terbaik, subtemanya berbicara tentang persembahkan tubuhmu yang juga perpuluhan dan buah sulung. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya sampaikan, saya percaya di minggu ini pasti sudah persembahkan mendengar berulang kali, apalagi yang ikut di Koram Deo 2 pagi, yaitu tentang Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu. Tetapi persepuluhan buah sulung ini saya sebagai mewakili suami saya sementara, saya katakan sementara karena dia harus pasti sembuh, karena dia stroke Bapak Ibu Saudara, nanti di Februari akhir dia 3 tahun stroke. Ya, ini juga termasuk persembahan yang terbaik bagi saya karena saya mengurus dia dengan baik. Amin. Ya, nanti saya sedikit saksikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang perpuluhan dan buah sulung, ini sangat rentan buat seorang gembala. Saya nggak tahu Pak Gembala sudah sampaikan belum ya? Karena apa? Karena sering ini disampaikan, ada yang berpikiran punya kepentingan pribadi. Supaya Bapak Gembalanya dapat uang, supaya gerejanya dilihat orang, wah bla bla banyak. Apalagi sekarang banyak di media sosial, nggak perlu lagi persembahan persepuluhan. Perpuluhan itu kan untuk orang suku Lewi zaman dulu, bla bla bla. Banyak yang tergoda, di gereja saya juga banyak yang tergoda dan tidak sedikit yang tidak mengembalikan persepuluhan. Nah, ini nanti kita bahas sedikit, apalagi buah sulung. Oke, kita masuk dari yang pertama, persembahan terbaik. Dalam Roma 12 saya akan ambil dari sini, karena saya percaya kita semua memahami persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Dan saya ambil juga di ayat yang keduanya dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Bapak Ibu Saudara, kalau nanti ada firman Tuhan agak berbeda sedikit, enggak apa-apa ya, ini terjemahan baru karena mata saya sudah tua jadi saya beli Alkitab terbaru. Udah tua. Alkitab terbaru saya pilih judulnya Alkitab Lansia karena huruf-hurufnya besar-besar, ternyata ada terjemahan baru. Jadi ada beda-beda sedikit tapi intinya sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke. Jadi di sini berbicara tubuhmu itu adalah persembahan yang hidup. Sepakat ya? Amin. Ini dulu kita bahas. Persembahan yang hidup.
Banyak orang membahas persembahan yang hidup itu, tubuh kita ini berarti semuanya harus kita berikan kepada Tuhan secara sempurna karena itu yang terbaik. Nah, artinya orang percaya kita yang ada di sini hari ini Bapak Ibu Saudara seharusnya mempunyai keinginan yang tulus, ikhlas ya, untuk menyenangkan hati Allah dalam kasih. Nah, saya ambil nih, saya cari dari Alkitab Penuntun, saya tulis, saya ambil intinya dikatakan begitu ya. Dengan kasih dan pengabdian, pujian dan kekudusan, serta mempersembahkan tubuh untuk pelayanan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh, pelayanan itu kan di gereja. Saya belum bisa, saya belum melayani Tuhan. Tapi garis besar pelayanan di mana Tuhan tempatkan kita harus menjadi pelayan. Sebuah persembahan yang hidup bisa dilihat orang dimanapun kita berada. Itu menjadi persembahan yang terbaik. Nah, keinginan terbesar kita seharusnya hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Amin. Itu arti daripada persembahan yang terbaik. Seharusnya hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Ya, di ayat 2 tadi dikatakan juga kita harus hidup bagi Allah. Berubahlah oleh akal, diperbaharui oleh akal budimu. Artinya kita harus hidup bagi Allah, menyembah Dia, menaati Dia, bersama dengan Dia, menentang dosa, membedakan kebenaran, menolak kebencian dan kejahatan. Coba dipahami pelan-pelan ya. Dan melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain. Nah itu tadi pelayanan itu. Bukti kita benar-benar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukti kita mengasihi Allah, memberi yang terbaik tercermin dari pelayanan kita di antara sesama kita. Saya percaya bulan ini terlalu banyak dibahas tentang ini. Tapi saya ambil satu ilustrasi juga di sini ya. Kalau di sini dikatakan harus mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai, dikatakan sebagai sudah mati kepada dosa. Artinya mempersembahkan, sudah mati dalam dosa. Sudah kalau dikatakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Artinya dibawa pun kita kemana, biarlah kita persembahkan seperti sudah mati kepada dosa. Dan sebagai rumah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 6. Yuk 1 Korintus 6 ayat 15. Apa dikatakan? 1 Korintus 6 ayat yang ke-15. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Tadi saya baca sendiri di Roma itu. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tadi katakan kita sudah persembahkan kepada Tuhan, di sini jelas dikatakan kita tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Tahu ya Bapak Ibu Saudara? Nah kalau kita tahu, akan kuambilkah anggota Kristus itu menyerahkannya kepada percabulan? Tidak mungkin. Jadi kalau kita sudah pahami, tidak akan mungkin kita tadi sudah tahu bahwa hidup kita anggota Kristus, tubuh kita. Apakah dia ambil untuk menjadi sebuah dosa atau percabulan? Bapak Ibu Saudara, saya kemarin teringat dengan, supaya gampang kita pahami. Tadi kita katakan bahwa tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Ya, oke, kita sudah terima. Di ayat 2 dikatakan berubah oleh pembaharuan budimu. Artinya sudah berubah. Ketika kita memahami bahwa tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup atau persembahan terbaik, diubah oleh akal budi atau perilaku jiwa roh yang ada di dalam kita. Saya ambil ilustrasi begini. Ketika kita mengakui tadi tubuh kita persembahan yang terbaik, ada satu helai pakaian lah contohnya. Nih baju saya, misalnya sudah saya tidak mau pakai, sudah saya kasih taruh kain lap, contohnya begitu. Nah kita sebagai umat Kristen sudah menerima penebusan, seharusnya mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang terbaik. Baju yang sudah kita tadi tidak pakai, taruh menjadi kain lap. Oke, kita hidup sudah benar, sudah ada kuasa Roh Kudus. Ya, tetapi pokoknya sudah berubah lah.
udah sopan santun. Pokoknya apa yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan firman Tuhan sudah ada dalam diri kita. Yang walaupun nanti kita bahas itu tidak mutlak bisa sempurna. Ya, tidak sempurna. Karena apa? Kalau ingin kau bersama dengan aku, jual hartamu, ada juga nanti di sini. Nggak mungkin bisa kita lakukan. Tetapi minimal kita memahami bahwa tubuh kita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan harus yang terbaik. Orang yang datang ke gereja bukan berarti orang yang sudah sempurna. Tetapi kita mau memahami, mau belajar dan ingin disempurnakan. Amin. Lewat firman ini kita belajar ingin memberi yang terbaik yaitu tubuh kita. Tadi saya katakan pakaian yang sudah kita pakai, kita berikan udah menjadi kain lap. Adalah perubahan. Wah, ini baju yang lama sudah saya ganti. Masuklah baju yang baru. Yang baru artinya ada perubahan-perubahan, ada sesuatu hal dan terus berusaha untuk lebih baik menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ketika kita lupa akan tubuh kita ini adalah menjadi persembahan yang terbaik. Kita lupa masuk lagi ke egoisan, ke kesombongan, suka menghakimi, pokoknya suka mencuri, berzina dan segala macam. Masuk lagi. Bisa Bapak Ibu Saudara? Bisa kalau tidak fokus akan tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Nah, sama seperti kain lap Bapak Ibu Saudara sudah dipakai, diinjak, buat lap semua. Mungkin kalau kita lihat kamar mandi yang kotor ditaruh di pintu, setiap keluar dikeset, pokoknya sudah kotor. Udah kotor ya. Tadi kita kotor, sudah kita kasih tuh baju. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, ya kita fokus. Apakah mungkin kita ambil lagi tuh baju yang sudah diinjak-injak, mungkin dibuat lap kompor atau segala macam yang kekotoran ke situ kita pakai lagi. Ada yang mau Bapak Ibu Saudara? Kalau mau itulah tadi kesombongan masuk lagi, kebencian masuk lagi, pokoknya dosa masuk lagi. Itu jadi gambaran Bapak Ibu Saudara ilustrasi yang saya katakan ketika kita artinya sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, melepaskan dosa, melepaskan pakaian tadi. Kita taruh semua menjadi kekotoran, menjadi dipakai untuk hal yang lain. Tetapi kembali kita pakai kembali, itulah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu ada bersama-sama dengan kita memuji memuliakan Tuhan. Satu hal ingin saya tanamkan, ingat bahwa kita datang ke tempat ini ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Persembahan yang hidup yang berkenan. Karena itulah ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Memang bentuk ibadah seperti ini luar biasa. Saya juga bersyukur ketemu dengan Kak Lilis. Begitu nyampe saya kata kayaknya suara Kak Lilis. Luar biasa. Itulah ibadah kita yang sejati. Bukan sekedar loncat-loncat berikan kemuliaan atau segala macam. Tetapi ibadah yang sejati dari tubuh, dari diri kita. Yang ingin kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi ini dasar. Ketika kita mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Wujud dari persembahan itu yang terbaik yang harus kita berikan termasuk persepuluhan dan buah sulung. Tadi saya katakan kalau saya sekarang sih jujur. Udah mau dibenci, mau kabur jemaat saya akan sampaikan. Karena apa? Ketika kita tidak menyampaikan ini, saya pribadi, tidak saya sampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Berarti saya mencuri berkat Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Apa yang Bapak Ibu lakukan itu adalah untuk Bapak Ibu sendiri. Sampai sini paham ya Bapak Ibu Saudara? Oh, saya enggak punya uang boro-boro ngasih itu. Tapi coba lakukan. Saya lakukan ini Bapak Ibu Saudara ketika menikah dengan suami saya 33 tahun yang lalu. Saya dari gereja lama enggak ngerti apa-apa. Saya masuk karismatik karena menikah dengan dia. Tetapi begitu saya dikonseling untuk masuk pernikahan, sebelumnya ada pengajaran dulu sebelum baptisan, diajarkan akan hal ini Bapak Ibu Saudara. Saya bisa katakan di mimbar ini belum pernah bolong tentang mengembalikan milik Tuhan. Apa yang saya terima dari Tuhan? Bukan harus saya terima bla 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 segala, tapi bukti kasih kita kepada Dia, kita akan mengembalikan milik Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Bagaimana tubuh kita? Uang yang ada aja pemberian Tuhan kita tidak berani kembalikan. Bagaimana mempersembahkan tubuh Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi sama seperti buah sulung. Nah, saya ambil beberapa hal tentang kenapa orang
dengan sukacita mengembalikan milik Tuhan. Pertama tadi dasar dari semuanya karena mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini mengasihi Tuhan. Amin. Yang sudah setia mengembalikan milik Tuhan, gak usah angkat tangan. Nanti kita belajar, minta tuntunan sama Tuhan. Kalau memang saya katakan saya nggak selalu berkecukupan dari dulu. Enggak. Kalau saya kembalikan, besok saya makan apa? Enggak. Tapi karena itu perintah dan diajarkan karena mengasihi Tuhan, dengan senang hati. Karena apa? Saya menganggap bukan milik saya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya akan ambil beberapa hal orang yang mengembalikan milik Tuhan karena apa? Tadi yang dasarnya ya karena mengasihi Tuhan. Yang pertama, orang yang mengembalikan milik Tuhan atau persepuluhan. Pertama tadi karena mengasihi Tuhan. Yang kedua, punya iman kepada Kristus. Berimannya karena apa? Dia mengembalikan, diimani walaupun memang kita mengembalikan tidak punya motivasi. Oh supaya saya begini, walaupun di Maliaki 3 ayat 10 katakan, apakah aku tidak bukakan tingkap-tingkap langitku, melimpahkan berkatku kepadamu, walaupun ada seperti itu. Tetapi kalau kita sadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Tuhan, kita tidak akan pikirkan embel-embelnya itu. Tapi Tuhan bertanya tentang hati kita, mau enggak melepaskan? Ketika kita melepaskan, kalau minggu lalu dikatakan tanpa pamrih. Kita tidak memikirkan, oh supaya saya dapat sekian persen, 100 kali lipat, 60, 30 ada di situ. Tidak memikirkan hal itu. Tapi memang Tuhan tidak mau berhutang, satu. Tuhan tidak mau melihat umatnya menderita. Tuhan tidak mau melihat umatnya miskin. Ketika kita melakukan dengan benar. Makanya tadi saya katakan, kalau di tempat saya udah berani kayak saya sampaikan, kalau dulu dikirain supaya banyak uang gembala. Ada yang mempengaruhi, ngapain ngasih? Kalau nggak ngasih jangan pengaruhi orang. Saya sangat gregetnya di situ. Kalau nggak ngasih udah bergumul dulu sama Tuhan, tapi jangan pengaruhi orang. Nah itu yang parah. Nah mengembalikan milik Tuhan, tadi kita persembahkan tubuh kita, wujud dari persembahan yang terbaik adalah wujudnya mengembalikan milik Tuhan. Nah orang yang memberi dengan sukacita mengembalikan milik Tuhan karena dia punya iman. Ya. Yang kedua, orang yang mau mengembalikan ya milik Tuhan dengan sukacita dikatakan adalah orang yang percaya ketika mengembalikan milik Tuhan mendatangkan sukacita dalam kehidupannya. Amin. Ada orang mengembalikan, ya ampun, kenapa saya kasih ya? Seharusnya itu tadi buat uang sekolah anakku. Mana besok enggak ada beras, mana bla bla bla. Tapi kalau dia menyadari saat dia mengembalikan, saat dia persembahkan yang terbaik kepada Tuhan, pasti dia mengalami sukacita. Amin. Lebih baik memberi daripada menerima. Ya. Kalau kita memberi dengan terpaksa, makanya dikatakan kan yang terbaik. Kalau minggu lalu juga ada dikatakan memberi persembahan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, kalau di sini dikatakan mengembalikan dengan terpaksa, makanya perlu kita pahami kenapa harus ikhlas supaya tidak ada ganjelan di hati kita. Dikatakan menyadari bahwa mengembalikan milik Tuhan adalah membawa sukacita. Kalau kita dengan terpaksa mengembalikan Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita pasti ada pikiran seperti ada kehilangan sesuatu. Kalau orang kehilangan sesuatu, ada sukacita enggak Bapak Ibu Saudara? Pasti sedih. Wah, kenapa tadi saya kasih? Padahal besok saya butuh ini loh. Masih banyak kebutuhan saya. Boro-boro ada yang berkata, makanya jangan kasih. Boro-boro kasih persepuluhan. Lihat kan kamu jadi begini. Nah ada di tempat saya begitu. Yang tadi saya katakan yang setia mengembalikan persepuluhan dipengaruhi. Lah sok-sokan ngasih. Lihat besok anakmu mau pakai apa. Ada loh. Ada. Kalau memang tidak mau memberi jangan pengaruhi Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita setia uji. Yang saya alami banyak hal perkara yang diberikan oleh Tuhan. Saya katakan tadi dari sudah 33 tahun. Saya berumah tangga, saya lakukan dengan setia. Sukacitanya Allah ada dalam kehidupan kami. Kalau saya lihat bagaimana kita berumah tangga
dipakai Tuhan, setiap perkara kecil dipercayakan perkara besar, kita sudah nikmati. Walaupun ada masalah, saya katakan tadi suami saya mau 3 tahun stroke. Tapi artinya memang pertama, kenapa sih Tuhan, kenapa. Tetapi ketika kita memahami, kalau suami saya sakit, Tuhan tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Tahu. Jadi itu yang membuat kita sukacita, lakukan semua menjadi bagian kita supaya Tuhan melakukan bagiannya. Nah, kalau kita kembalikan dengan terpaksa, tadi saya katakan kita pasti sedih. Karena apa? Merasa kehilangan. Aturan tabungan saya sudah sekian, jadi berkurang deh gara-gara perpuluhan. Wow, hitung-hitungan sama Tuhan. Jadi berikanlah supaya kita pemberian itu mendatangkan sukacita. Dan selanjutnya, kenapa kita bisa tidak ada ganjelan dengan tulus melakukan ini? Ya, karena menyadari bahwa setiap apa yang kita lakukan, pemberian persembahan yang terbaik itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu datang ke tempat ini ingin menyenangkan hati Tuhan, amin. Tapi tidak cukup hanya datang, duduk, diam, pulang. Tadi dikatakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Takkan pernah kita datang ke tempat ini kalau firman Tuhan katakan dengan tangan hampa. Memberikan yang terbaik. Kita datang memang tujuannya berjumpa dengan Tuhan. Tetapi tidak cukup hanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengetahui bahwa pemberian yang terbaik itu menyenangkan hati Tuhan. Apa salahnya kita beri yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Di samping persembahan, hati kita yang terbaik, tubuh jiwa roh kita yang terbaik. Wujud yang terbaik itu apalagi di dalam kehidupan kita mungkin kita mau melayani di kul sesama kita di warga lewat langkah-langkah hidup kita termasuk seperti tema tahun ini. Apa Bapak Ibu Saudara? Tahun penuaian. Kalau kita tahu yang terbaik itu menyenangkan hati Tuhan, ayo kita sama-sama bergerak Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu semua menyenangkan hati Tuhan. Coba saya rindu kita buka dalam 1 Tawari 29. 1 Tawari 29 ayat yang ke-9. Nah, ini tentang pemberian dengan sukacita. 1 Tawari ya 29 ayat 9 bersama-sama yuk 3-2 ya. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau nanti baca di rumah dari ayat pertama dikatakan Raja Daud ingin membangun bait Allah. Ya, dia mengarahkan semua bangsa pada saat itu butuh besi, butuh emas, perak, pokoknya banyak sekali yang dibutuhkan. Ya, itu yang saya katakan tadi, kita ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan, pasti mengalami sukacita dan menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan bangsa itu bersukacita atas kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Nah, kalau kita tahu memberi yang terbaik itu menyenangkan hati Tuhan, di ayat 11-nya dikatakan di sini, masih 1 Tawari 29, di ayat 11 dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang punya kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kerajaan dan Engkau yang tertinggi sebagai pemimpin melebihi segala-galanya.
Ayat 12-nya, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal darimu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, di dalam tanganmu lah kuasa untuk membesarkan, untuk mengokohkan segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, saya melihat inti daripada ini, makanya supaya kita tidak berat untuk mengembalikan milik Tuhan, sadarilah bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Katakan amin. Dikatakan di sini semua milikmu. Ya Tuhan, engkaulah yang punya kekuasaan, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan. Ya Tuhan, punya mula saran dan kejayaan. Ya. Yuk kita nyanyi ya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Yes. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Betul Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari akan hal ini, saya percaya bukti kita mengasihi Tuhan, mempersembahkan tubuh kita, pasti tidak berat mengembalikan milik Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan ingini hari-hari ini. Ketika kita mengembalikan tidak berat, menyadari bahwa semua milik Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sorry saya lagi batuk, memang agak berat sekali suara saya. Ya, tadi malam kami ada kul perdana, kul semua dikumpulkan. Saya sampaikan juga tahun penuaian, bagaimana supaya kul itu semangat. Tapi bagaimana semangat, bagaimana bisa terjadi penuaian kalau mempersembahkan yang terbaik juga susah. Jadi kami bersorak-sorai, saya berdoa supaya mereka menangkap isi hati Tuhan. Dan tahun penuaian itu pasti terjadi tahun ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, yang keempat secara cepat saya sampaikan. Yang keempat, orang yang tidak berat mengembalikan milik Tuhan karena tadi menyadari ya bukti dari tubuh kita mempersembahkan yang terbaik, menyadari bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Yang keempat, mengingat betapa pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita menyadari Bapak Ibu Saudara, yang seharusnya kitalah yang disalibkan, tetapi lewat pengorbanannya kita ada sampai hari ini. Bahkan kasihnya tidak pernah terputus, kasihnya tidak pernah tanggung-tanggung buat kita. Kalau kita menyadari itu, saya percaya 10% yang diberikan Tuhan, dari yang diberikan Tuhan kepada kita, tidak akan sulit kita kembalikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau kita dipaksa? Coba lihat Matius 19, coba melihat Matius 19 ayat 21. Nah ini kalau coba kita benar-benar melakukan seperti ini. Matius 19 ayat 21, yuk kita baca bersama-sama yuk. 1, 2 ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah dan ikutlah aku. Ada yang mampu Bapak Ibu Saudara menjual semua yang ada padanya datang kepada Yesus? Itu syarat untuk dikatakan di sini syarat untuk kita memperoleh harta di surga. Saya pikir adalah mungkin beberapa orang semua dijual, pokoknya saya mengabdi, ingin benar-benar ikut atau melayani Tuhan. Mungkin ada. Tapi hari ini, coba yang siap akan hal ini. Ada yang siap Bapak Ibu Saudara? Jual semua hartamu, ikutlah aku.
Artinya sudah seperti Rasul Paulus. Dia tidak menikah, dia mengabdi 100% di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak siap, coba kita pilih yang 10%. Kalau 10% siap ya, enggak jadi miskin benar. Asal motivasi hati kita benar. Nanti kalau saya kembalikan, saya akan diberkati, saya akan begini. Memang itu janji Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati kita, apakah embel-embel janji itu yang kita nantikan atau ketulusan kita melakukan firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Memang ada janjinya di situ. Ya. Setiap apa yang disampaikan Tuhan ada janjinya dan tidak pernah diingkari. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau coba kita lihat Markus 12 ayat 44. Markus 12 ayat 44, saya percaya kita terlalu paham akan hal ini. Coba, ya kita baca bersama-sama yuk. 3, 2 ya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saya lihat terjemahan dikatakan seluruh nafkahnya itu berbicara seluruh kehidupannya. Dia berkata ketika saya kembalikan, saya berikan 2 keping perak pada waktu itu. Dikatakan besok kami tidak makan apa-apa. Tapi hal itulah yang dipuji Tuhan. Artinya dia berkorban. Karena apa? Dia mengingat pengorbanan Tuhan tidak apa-apanya dibanding apa yang dia lakukan. Kalau kita mengingat pengorbanan Tuhan, saya percaya 10% tidak terlalu berat. Tidak saya katakan 90% akan diberkati Tuhan, enggak. Tapi pasti Tuhan cukupkan, katakan amin. Ujilah aku, ayo kita uji Tuhan. Itu yang saya alami sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. 3 tahun suami saya stroke, saya ambil alih semua pekerjaan. Saya tidak pernah memikirkan besok makan apa, besok anak-anak saya seperti apa, enggak. Yang saya pikirkan justru bagaimana penggembalaan Tuhan, kenapa suamiku sampai sakit, bagaimana. Memang saya menjerit di hadapan Tuhan. Karena tidak gampang. Nih mungkin Bu Gembala udah mulai menyadari ya Bu ya. Tidak gampang. Apapun kita lakukan di mata mereka kadang selalu kurang. Tapi jangan sakit hati, memang itu proses. Untuk bisa kita selalu mengoreksi, selalu memperbaiki diri. Saya lakukan ini, komplain yang di sini. Saya lakukan di sini, protes yang di sini. Akhirnya saya katakan, saya tidak mau menyukakan hati manusia, tapi aku ingin menyukakan hati Tuhan. Amin. Dan ketika saya menangis di hadapan Tuhan, Tuhan aku tidak sanggup. Apa Tuhan katakan? Bukan kau yang pilih aku, tetapi akulah yang memilih engkau, hasilkanlah buah. Itu yang menyemangati. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bersaksi bagaimana Tuhan memproses. Bisa saya katakan Tuhan saya udah lakukan ini, saya udah perpuluhan, saya melayani, saya tuntut semua apa yang kita bikin. Tetapi Tuhan berkata, engkau tidak pernah tanya apa yang sudah aku lakukan. Terakhir ini Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya menangis tidak sanggup mengatakan apapun di hadapan Tuhan. Yang saya rasakan apa? Kok diperhadapkan padang gurun itu sangat, pokoknya saya ingat pertama sekali suami saya itu diizinkan stroke. Saya merasa seperti di padang gurun. Saya katakan Tuhan kenapa, Tuhan kenapa? Tapi ada jawaban, jangan tanya kenapa tapi ikuti apa yang aku mau. Itu yang menyemangati saya. Timbul lagi kemarin. Kok seperti ini padang gurun. Sampai saya telepon waktu itu Gilbert Lumoindong karena memang suami saya dulu di bawah Pak Gilbert. Waktu itu dia bagian misi di BPD. Saya info ke sana seperti tidak bertuhan Pak. Lalu saya didoakan baru saya menyadari. Nah terakhir ini saya katakan saya ingat lagi tuh kok sepertinya apa ya. Bukan merasa saya ditinggal atau gimana tapi rasanya kering dan tidak tahu ceritanya seperti apa ya dibilang stres enggak. Tapi rasanya dibawa ke masa yang sukar gitu loh. Tetapi tiba-tiba diingatkan kembali. Langsung saya bersorak, terima kasih Tuhan. Yang saya lihat kesukaran yang diizinkan itu ternyata lebih banyak kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi masalah itu tidak ada bandingannya dengan Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita belajar. Saya percaya adapun hari ini saya berdiri di sini.
dari perkara kecil. Belajar mengembalikan milik Tuhan dengan setia. Lihat ke depannya Bapak Ibu Saudara. Minimal anak-anak kita semua di bawah tuntunan Tuhan. Amin. Bukan kekayaan, bukan harta benda, tapi damai sukacita itu ada. Makanya tadi saya katakan persembahan yang terbaik saya sudah lakukan kepada suami saya. Bapak Ibu Saudara tahu orang stroke itu manis? Baik tidak. Semua salah di mata dia. Dia baik banget nih, ada Kak Lilis dah. Pembina dewasa muda dulu Cibitung ya. Dia baik, sangat memahami saya. Tapi ketika sakit dipukul pun iya. Marah-marah kadang bangun tidur. Ya untung saya memahami. Orang sakit memang seperti itu. Jadi saya tidak bakal saya marah. Tapi saya jelaskan. Bapak jangan kuasai emosi supaya sembuh. Aku tahu Bapak sakit. Seperti itu. Emang gampang. Tadi pagi saya bersyukur. Kadang jam 9 buang air besar. Harus saya bersihin dulu. Tadi pagi Tuhan Yesus baik memang. Setiap saya berdoa Tuhan sebelum saya berangkat harus rapi dulu suamiku. Saya mandiin jam 5 pagi, jam 6 dia buang air besar. Sangat bersuka cita saya. Coba bayangin nyambut kotoran aja saya bersuka cita. Karena apa? Saya pergi dengan lega. Saya bersihkan karena masih pakai pampers. Saya bersihkan, saya senang. Tuhan terima kasih. Kadang marah. Udah saya bersihin, udah katanya. Baru saya ganti pampers, pup lagi. Bayangkan apa enggak marah kita. Kita suruh ayo Pak selesai dulu. Enggak, udah pokoknya marah. Ganti lagi. Pampersnya 7.000 satu lembar. Kalau hitung-hitungan pampers. Tapi Tuhan beri hikmat sama saya. Ketika saya ganti, tidak ada yang tidak bisa disediakan Tuhan. Jadi sungut-sungut itu hilang. Ketika timbul di sini, sayang banget pampersnya baru saya ganti. Ketika timbul, saya katakan tidak ada yang tidak bisa disediakan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu persembahan yang terbaik. Mau Bapak Ibu Saudara? Jangan. Nanti stroke juga Bapak Ibu Saudara. Jangan stroke dulu. Jangan. Kalau mau seperti itu harus stroke dulu. Jangan ya, jangan. Sangat sulit. Marah-marah bawaannya. Cuman yang saya salut karena dia seorang pendeta. Dia nggak tidur malam, ngigonya Bapak Ibu tahu firman Tuhan. Jadi saya sangat yakin dia pasti sembuh. Saya masih persiapkan khotbah tadi malam, dia sudah tidur karena ada kerjaan lah kemarin seharian jadi dia enggak tidur. Tahu enggak lagi persiapan khotbah saya dia angkat tangan padahal pules loh. Dia angkat, ini kan stroke nggak bisa ngangkat. Tapi saya lihat dia angkat setengah tiang. Begitu saya lihat saya persiapkan khotbah, dia sembuh Tuhan. Dia sembuh Tuhan. Saya katakan begitu, dia angkat, dia nyembah terus. Dia nyembah semua lagu yang ada di otaknya, dia lagukan. Sampai lagu buku Ende, Yesus ngolu di tondiku. Seperti itu. Jadi sukacita. Saya percaya itu semua karena Tuhan. Amin. Mari belajar beri yang terbaik. Pasti Tuhan beri yang terbaik. Masalah tidak mungkin tidak ada dalam hidup kita. Tapi ketika kita mempersembahkan hati kita, tubuh kita secara terbaik kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak mungkin tidak kasih yang terbaik. Ada kata orang pertama sekali, dia berdosa kali ya. Masa gembala stroke, masa pendeta stroke, segala macam saya dengar. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, semua doa saya dijawab Tuhan kecuali kesembuhan. Udah sembuh sih, udah pakai tongkat, tapi belum secara total. Dijawab Tuhan, karena apa? Ini belum dijawab, saya percaya ada maksud Tuhan lagi, masih banyak yang mau diproses dari diri saya. Doa anak saya minta kerja yang terbaik, Tuhan beri yang terbaik. Saya dapat menantu yang terbaik, dapat cucu yang terbaik, dapat sukacita. Pokoknya Tuhan luar biasa. Tidak diizinkan saya bersedih hati. Karena apa? Kita juga ingin memberi yang terbaik. Kita paksakan untuk beri yang terbaik, Tuhan pun pasti beri yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Pengorbanan yang diberikan seorang janda itu, dia lakukan dengan sempurna seluruh kehidupannya. Karena apa? Dia ingat pengorbanan Tuhan. Sama seperti janda itu. Saya percaya nggak ada janda yang seperti itu di tempat ini, amin. Ada bibi barus tuh, nggak semiskin janda miskin. Bi, ngantuk udah umur. Itu ada bibi barus, teman saya tuh dari Cibitung. Ya, nggak ada seperti janda miskin. Pasti besok bibi juga masih dikasih makan. Kenapa saya katakan? Kalau janda miskin yang tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, yang mempersembahkan seperti janda miskin di Markus ini tadi, saya percaya dipelihara Tuhan.
Jarang dan tidak ada yang saya lihat hari-hari ini. Saya sering katakan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bahasa Batak. Ada banyak bahasa Batak, orang Batak di sini. Saya kasih firman bahasa Batak. Dikatakan begini, shalom Ibu. Dikatakan begini, sumurung do holong ni debata, tu ina nama balu. Amin. Berkat Tuhan kepada seorang janda yang setia di dalam Tuhan lebih daripada berkat yang lain. Amin. Asal setia di dalam Tuhan. Itulah ini janda miskin yang mempersembahkan seluruh kehidupannya. Dia mengingat pengorbanan Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Berkaitan dengan buah sulung sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya memang bolong-bolong. Kadang saya kasih karena beberapa tahun Pak Niko sudah sampaikan, pernah juga saya uji. Hanya masih rencana. Saya bulan Februari, karena Februari buah sulung kita ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya hanya masih berencana dulu, pernah di 2 tahun yang lalu mungkin. Saya akan setia, saya coba kembalikan. Masih rencana kalau mengingat berkat, langsung belum saya beri berkat, blak, itu berkat ya. Kita tidak berbicara pure hanya berkat. Tapi sukacitanya sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Nanti uji ya, saya tidak paksa. Dengan belajar sungguh-sungguh, minta tuntunan Tuhan. Kalau kita bisa lakukan besok, dahsyat, sangat dahsyat luar biasa. Minggu depan ya, persepuluhan dibarengin. Kalau persepuluhan mungkin itu udah ya, buah sulung semua itu. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tidak akan sama esensinya. Bagaimana kita mengembalikan Tuhan, milik Tuhan. Bagaimana kita mengembalikan seluruh penghasilan kita di bulan Januari. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Bukti daripada kita mempersembahkan yang terbaik. Dari Roma 12 tadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Buktinya, prakteknya, lambangnya atau sesuatu yang kelihatan, yaitu lewat persepuluhan kita. Bagaimana kita mengatakan, aku sudah mempersembahkan tubuhku, aku jaga mulutku supaya tidak berkata-kata penghakiman atau dosa atau menghina. Pokoknya mulut dijaga, tanganku kupakai tidak untuk mencuri, tidak. Betul, tapi saya percaya tidak mungkin 100%. Dan wujud daripada itu, lakukan, memberikan yang terbaik. Saya tekankan tentang persepuluhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Minggu depan lihat ya Bu ya. Bagaimana ke depannya. Saya percaya kita semua takut Tuhan. Saya percaya kita semua mengasihi Tuhan. Amin. Baik, terpuji nama Tuhan. Diberkati kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Ayo Kalilis kita nyanyi. Ya Tuhan. Yesus, haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita sadari bahwa apa yang kita miliki semua milik Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran. Segala sesuatunya ini adalah milik-Mu Tuhan. Ketika kami mengetahui dan menyadari Tuhan, lewat tubuh kami juga kami bisa mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu. Bahkan yang ada pada kami Tuhan Yesus,
lebih daripada 10% pun kami mampu mengembalikannya kepada-Mu. Hari ini kami diajar Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus hidup di dalam sukacitanya Allah. Supaya kami Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu. Hari ini biarlah Tuhan setiap firman-Mu itu boleh sampai kepada di hati kami Tuhan, termateraikan di hati dan pikiran kami. Sehingga kami belajar Tuhan terus ingin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap penyampaian firman ini Tuhan, Engkau sempurnakan ya Roh Kudus. Supaya bukan Tuhan untuk kepentingan pribadi, tetapi benar-benar dari diri kami ingin memberi yang terbaik kepada-Mu lewat gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan talenta bagi kami juga itu menjadi sesuatu yang terbaik, yang bisa kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Gereja mula-mula hari ini Tuhan, gereja yang baru bertumbuh Tuhan di tempat ini, membutuhkan penuai-penuai. Dan kami semua punya talenta terlahir di dunia ini. Talenta apa yang menjadi bagian kami Tuhan? Kami rindu boleh kami persembahkan sebagai persembahan yang terbaik, mendukung, menopang pelayanan penggembalaan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Gugah hati setiap kami supaya terbuka bagi-Mu, terbuka memberi yang terbaik Tuhan. Baik waktu kami, persembahan uang kami, tenaga kami, dan segala sesuatu yang kami miliki ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan, biarlah mereka mau bertumbuh di dalam firman-Mu, bertumbuh iman mereka yang teguh di dalam Kristus Yesus. Jadikan semua pengerja satu hati menopang, mendukung penggembalaan di tempat ini. Urapi hamba-Mu gembala kami Tuhan, Pak Abram dan Ibu, untuk mereka tetap kuat Tuhan. Apa yang Kau kehendaki, membawa jiwa-jiwa kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar segala pujian, penghormatan, keagungan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.